dengan plasenta lahir ya. Nah, untuk menolong plasenta ya, kelahiran plasenta ini kita menggunakan langkah manajemen aktif skala 3 ya. Apa saja sih manajemen aktif skala 3? Yang pertama, pemberian oksitosin. Yang kedua, melakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali. Yang ketiga, yaitu melakukan masase pada fundus ibu. Sebelum plasenta lahir, ingat kita tidak boleh melakukan masase pada fundus ibu ya. Nah, untuk mengetahui ya apakah ada tanda-tanda lepasnya plasenta, kita juga harus tahu ya apa saja sih tanda-tanda lepasnya plasenta itu ya, antara lain tali pusat memanjang ya, lalu ada semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir ibu. Selanjutnya ada perubahan bentuk fundus ya, dari diskoid menjadi globuler. Kita harus tahu itu semua. Di sini ibu sudah memakai APD lengkap karena di sini pada biasanya skala 2, skala 3 itu merupakan satu kesatuan. Karena di sini kita masih pembelajaran sehingga kita pisahkan ya. Untuk peralatannya pun masih sama dengan skala 2 tadi. Di sini ibu hanya melanjutkan proses skala 2 ya. Jadi APD, alat segala macam melanjutkan dari yang proses pertolongan persalinan skala 2 tadi. Nah, setelah kita untuk yang pertama, jangan lupa ya, kita harus memastikan bahwa tidak ada janin kedua. Ya, bagaimana cara memastikan janin kedua? Ya dengan kita meraba fundus ibu ya. Meraba ya, dilakukan bahwa dipastikan tidak ada janin kedua. Kalau misalkan ini kurang sensitif ya, bisa keatasin dulu, kita raba bahwa dipastikan tidak ada janin kedua. Setelah dipastikan tidak ada janin kedua, ya kita beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin ya. Tujuannya apa? Untuk merangsang kontraksi supaya plasenta bisa segera dilahirkan. Karena plasenta maksimal dilahirkan adalah 30 menit ya. Sekali pemberian oksitosin kita tunggu maksimal 15 menit. Apabila plasenta belum lahir, kita berikan injeksi oksitosin yang kedua. Kita tunggu 15 menit kemudian ya, sehingga total 30 menit. Apabila tidak ada tanda-tanda lepasnya plasenta, kita harus melakukan rujukan ya. Oke. Terus tadi sudah dipastikan tidak ada janin kedua ya, kita beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin. Ibu, ini tadi bayinya sudah lahir ya ibu. Setelah saya periksa tidak kembar ya, tidak ada janin kedua, sehingga di sini saya akan memberikan suntikan oksitosin ya ibu ya. Baik, terus untuk itu kita suntikan oksitosin di sepertiga paha luar ibu. Permisi ya ibu, saya suntik dulu. Jangan lupa di aspirasi, lalu kita masukkan obatnya ya. Jangan lupa menutup jarum dengan menggunakan one hand ya. Nah, setelah itu kita memindahkan klem tali pusat ya. Ketika memindahkan klem jangan lupa ditekuk ya, supaya darahnya tidak muncrat kemana-mana. Kita dekatkan ya 5-10 cm di depan vulva ya. Setelah itu kita melihat ya, apakah ada kontraksi pada perut ibu. Ketika ada kontraksi, kita lakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali ya. Perhatikan untuk cara memegang tali pusat ya. Nah, jangan dipegang seperti ini ya. Nah, silahkan. Terus tangan kiri ini sambil meraba ada kontraksi atau tidak ya. Ketika nanti ada kontraksi, tangan kiri kita ini dorsokranial, jadi ditekan ke bawah ke atas ya. Tujuannya apa? Untuk menahan supaya uterus tidak ikut keluar ketika plasentanya lahir ya. Nah, ketika ada kontraksi kita lakukan PTT ya. Nah, kalau ini terlalu panjang bisa kita dekatkan lagi. Ya. Setelah itu kita lahirkan ari-arinya, tarik ke bawah. Selanjutnya tarik ke atas ya. Ketika sudah hampir nampak sebagian penuh ya, sebagian besar, kita tangan kiri kita bersiap untuk menerima, lalu kita putar secara terpilin. Nah, kita putar secara terpilin, jangan ditarik ya sampai benar-benar terlepas semuanya. Setelah itu kita letakkan ke tempat ari-ari yang sudah disediakan, lalu kita pastikan bahwa kontraksi uterusnya baik dengan melakukan masase ya.
dengan melakukan masase. Nah, setelah dipastikan kontraksinya baik, lalu kita mengecek kelengkapan plasenta ya. Kita cek kelengkapan plasenta, kita keluarkan dari wadahnya ya. Kita cek dulu ya, ada bagian maternalnya ya. Di sini ada kotiledon ya, dicek, dipastikan bahwa jumlahnya lengkap, tidak ada bagian yang tertinggal. Karena itu banyak darah sehingga kita bisa lap dengan menggunakan kasa ya. Kita lap dengan menggunakan kasa supaya lebih jelas ya. Kita hitung, kita pastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Setelah itu normalnya kotiledon sekitar 18 sampai 20 ya. Setelah itu kita satukan selaput ketubannya. Pastikan tidak ada yang tersisa. Apabila ada bagian yang tersisa sehingga kita harus melakukan eksplorasi ya, atau membersihkan dengan cara memasukkan tangan kita ke dalam rahim ibu ya. Nah, setelah itu kita cek bagian fetalnya. Kita cek bagian fetalnya ya. Kita lihat tali pusatnya ya. Kita ukur panjangnya berapa senti ya. Kita harus tahu satu jengkal kita ini berapa senti supaya bisa mengira-ira berapa sih panjang tali pusat ini. Lalu kita cek ada berapa vena dan berapa arteri ya. Biasanya terdapat 1 vena dan 2 arteri. Kalau sudah, kita kembalikan ya, kita letakkan di bawah dulu. Setelah itu kita pastikan lagi kontraksi ibunya baik ya. Nah, setelah pastikan kontraksi baik, kita cek laserasi jalan lahir ya. Kita cek laserasi jalan lahir, ambil beberapa kasa, kita tekan, kita buka, lalu kita dep ya, kita tutul ya. Kita lihat apakah ada perdarahan aktif atau tidak ya, bagian bawah, kemudian nanti bagian samping sama, ditekan, dibuka, di dep lagi ya, terus sisi yang satunya juga sama ya. Nah, setelah itu kan akan terlihat bagian mana yang terjadi ruptur. Apabila terjadi ruptur derajat 1 dan 2, kita lakukan segera heading ya. Tapi kalau sudah masuk derajat 3 dan 4 harus kita rujuk begitu ya. Nah, setelah itu kita ajarkan juga kepada ibu cara melakukan masase ya, supaya ibu juga bisa tahu kontraksi rahimnya baik ya, supaya jika terjadi kontraksinya tidak baik, ibu bisa segera lapor ke petugas kesehatan. Ibu, ya. Ini terasa mules ya ibu ya? Mules ya, baik. Kalau mules itu bagus ya ibu, tandanya ada kontraksi pada rahim ibu. Bisa pinjam tangannya ibu. Nah, ini kan teraba keras ya ibu ya, sambil kita ini usap-usap teraba keras, ini tandanya bagus ya ibu kontraksinya. Nah, kalau justru yang lembek itu takutnya nanti terjadi perdarahan. Apabila nanti tidak teraba keras seperti ini, ibu harus segera menghubungi petugas kesehatan ya ibu ya. Nah, baik, sudah ya bu. Nanti silahkan sambil di observasi dan di masase perutnya ya. Diraba perutnya. Baik, sudah kita ajarkan masase pada ibu, dipastikan perdarahannya tidak banyak ya, tidak ada perdarahan lagi. Kalau ada ya di heading. Nah, setelah itu kita bereskan semua peralatannya ya. Ibu, ini untuk tindakannya kala 3 sudah selesai ya ibu. Silahkan ibu istirahat terlebih dahulu. Saya akan membereskan semua peralatannya ya. Nah, jangan lupa di sini kita juga harus mengestimasi jumlah perdarahan ya. Kita estimasi jumlah perdarahannya yang ada di kain sepertiga, dan kita ambil juga yang ada di underpad ini ya. Kita harus bisa mengira-ira jumlah perdarahan yang keluar pada saat persalinan ya. Kalau memang terjadi perdarahan, tindakannya kita sesuaikan gitu ya. Baik, setelah itu kita bereskan semua peralatannya, kita buang ya sampah sesuai dengan tempatnya. Kita rendam alat ke dalam larutan klorin ya.
Sepet kita buang ke dalam safety box ya. Setelah itu kita cuci tangan dalam larutan klorin. Setelah itu kita melepas APD ya, lalu kita mencuci tangan. Baik, itu tadi untuk kala 3. Terima kasih.